Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah. Kita baca doa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehat semua ya anak-anak ya? Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kesehatan supaya kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya walaupun kita dalam keadaan seperti sekarang ini ya, dalam posisi pandemi. Mudah-mudahan kamu selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang globalisasi. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang ASEAN. Kamu tahu negara-negara ASEAN? Tahu. Awal negara ASEAN terbentuk itu ada berapa negara? 5 yang membentuk awalnya itu ya. Yang mendirikan negara ASEAN itu 5 negara awalnya, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand ya. Kenapa kok bisa terbentuk negara ASEAN ya? Karena negara-negara ASEAN ini memiliki nasib yang sama, mempunyai persamaan. Di antaranya adalah ya, merasa pernah dijajah oleh negara asing. Satu negara yang nggak pernah dijajah oleh negara asing yaitu negara Thailand. Nah, itu negara Thailand itu nggak pernah yang namanya merasa dijajah. Itu negara yang merdeka selamanya, itu nggak pernah dijajah ya. Nah, di sini ya, setelah ada 5 negara yang menjadi anggota negara ASEAN, itu sekarang sudah bertambah menjadi 10. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Terus apa lagi? Ayo. Brunei Darussalam. Satu lagi? Laos sudah. Ayo. Tuh ya. Nah, sekarang apa yang dinamakan dengan globalisasi? Pengertiannya apa globalisasi itu? Globalisasi adalah proses ya, masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia ya. Sedangkan globalisasi ini ya, kata globalisasi ini berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu globalization. Tulisannya globalization, bacanya globalization, yang artinya proses
suatu negara, ya, proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia, ya, termasuk Indonesia. Indonesia juga sudah memasuki negara-negara dunia, ya. Apa yang dilakukan Indonesia di dalam globalisasi dunia ini, ya? Contohnya, Indonesia memperkenalkan batik Indonesia. Batik Indonesia sudah merambah ke negara lain, sudah masuk ke negara, sudah dikenal ke negara-negara barat sana, negara-negara asing. Ada lagi contohnya, yaitu kebudayaan alat musik angklung. Angklung itu kan alat musik tradisional, ya, dari Jawa Barat. Lah ini sudah diakui oleh negara asing, ya. Berarti kita mengirimkan budaya-budaya Indonesia keluar. Begitu juga, ya, negara asing atau negara luar mengirim budaya-budaya masuk ke Indonesia, ya. Nah, contohnya apa ciri-ciri globalisasi? Ciri-ciri globalisasi adalah, ya, adanya perubahan pada kondisi ekonomi dunia, adanya peningkatan hubungan kebudayaan di dunia, adanya masalah dan konflik kebudayaan di dunia, adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya antar negara. Itu, ya, ciri-ciri globalisasi, ya. Kemudian, ya, kalau Indonesia sudah mengirimkan kebudayaan keluar negeri, bangsa-bangsa asing pun, ya, tidak kalah, karena adanya pertukaran tersebut berarti ada yang keluar, ada yang masuk. Budaya asing yang masuk ke Indonesia itu banyak, ya, diantaranya, ya, pertukaran budaya, ya, yang ini, ya, ada pertukaran pelajar, ada pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, ya. Nah, itu masuk ke globalisasi tersebut, ya. Contohnya, umpamanya, kalau dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang pendidikan, mana tadi Ibu sudah menulis. Nah, ini, ya, contoh globalisasi di bidang sosial, yaitu masyarakat tak lagi homogen. Homogen itu maksudnya dalam satu kelompok. Berarti kita sudah ke kelompok lain. Masuknya bahasa asing. Nah, makanya kita bisa belajar bahasa Inggris, ya. Ada kesetaraan. Kesetaraan itu maksudnya seimbang, ya. Kemudian ada pudarnya sikap gotong royong. Nah, ini sikap ini pengaruh buruknya. Sikap gotong royong sudah mulai berkurang. Kemudian contoh globalisasi dalam bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar, ya. Pertukaran pelajar itu pelajar dari Indonesia dikirim ke luar negeri, pelajar dari luar negeri, dari negara asing masuk ke Indonesia. Kemudian mendapatkan informasi, mudah mendapatkan informasi. Contohnya dengan alat-alat seperti ini, elektronik, dengan adanya teknologi canggih, kemudian mendapatkan informasi. Kemudian pertukaran guru, ya. Guru ini Indonesia ini sangat berkualitas, ya. Jadi guru Indonesia dikirim ke sana untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Guru dari negara lain masuk ke Indonesia untuk memperkenalkan bahasa asingnya. Nah, di sini ada yang mau tanya, ada yang kira-kira yang mau ditanyakan. Yang kuat, ngomongnya yang kuat, ya. Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah jelas. Kalau sudah jelas, Ibu mau buat tugas untukmu.
buat tugas ya. Sebutkan negara-negara ASEAN berikut dengan ibu kotanya. Ya. Jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Jelas ya untuk tugasnya ya. Untuk yang tadi, untuk materi yang tadi tentang ASEAN dan globalisasi udah paham? Paham. Kalau sudah paham, ya. Untuk tugasnya sebutkan untuk PR ya. Sebutkan 10 negara ASEAN berikut dengan ibu kotanya. Contohnya, kalau Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu silakan kamu cari di dalam buku materi ya. Dalam buku materi kamu baca, silakan kalau sudah selesai PR-nya besok hari apa kita kumpulkan, kita koreksi sama-sama. Ya, sudah. Untuk itu ya mungkin untuk pelajaran yang akan datang kita bisa ke pelajaran yang selanjutnya. Untuk PR-nya tolong kirimkan ke WA Ibu ya. Kita nggak perlu ngumpul buku karena kita dalam posisi pandemi.